Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Baik. Kalian sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Ya. Masih ada yang makan? Ya. Masih ada yang di luar? Ya. Oke, berarti kita siap melakukan pembelajaran informatika kali ini. Sebelumnya, Bu Leli ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa agar materi kita bisa bermanfaat. Silakan, Nak, siapa yang mau memimpin? Ya, silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa untuk mereka memimpin kita. Baik. Untuk mengetahui siapa yang tidak masuk hari ini, Bu Leli akan mengabsen kalian satu persatu. Alfi Salsabila, Hadir, Bu. Anggita Putri, Hadir, Bu. Afiawan, Hadir, Bu. Erlina, Hadir. Rasya, Hadir, Bu. Zidni Mubayana. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang tidak masuk, berarti semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengetahui kemampuan kalian mengingat materi yang kemarin, boleh coba kasih pertanyaan terlebih dahulu. Apa dampak positif dan negatif sosial dari informatika? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, Cahaya, silakan. Dampak positifnya yaitu yang pertama, peningkatan akses informasi, yang kedua, komunikasi yang lebih baik, yang ketiga, peningkatan pendidikan, dan yang keempat, peningkatan kesehatan. Oke. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, kesenjangan digital, yang kedua, ketergantungan dan kecanduan teknologi, dan yang ketiga, isolasi sosial. Oke, yaitu yang kemarin berarti kalian masih ingat materi yang sudah Ibu berikan. Sekarang kita memasuki bab dampak sosial informatika dilihat dari aspek ekonomi dan hukum pada informatika. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah siswa mampu menjelaskan dampak informatika pada aspek ekonomi dan aspek hukum yang terjadi pada masyarakat. Selanjutnya, digitalisasi berperan dalam ekonomi. Dirangkum dari kemdikbud.com, dalam aspek ekonomi produk informatika mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Jadi bisa dikatakan sebagai negara maju apabila perekonomian negara tersebut itu berkembang sangat pesat. Sejak pertemuan pertama komputer hingga penemuan komputer yang modern saat ini. Berkat perkembangan tersebut, sekarang kita dapat menggunakan ponsel untuk bermain game ya. Kalian biasanya bermain game, memperoleh informasi, membaca berita. Kalau dulu berita kan hanya dari satu arah ya, televisi. Kalau sekarang bisa kalian dapatkan dari gadget kalian. Membaca buku, kalau mungkin zaman dahulu buku itu berupa kopi atau hard copy. Kalau sekarang kalian sudah bisa membaca buku atau mendapatkan mata pelajaran dari gadget kalian, novel, komik, hingga sarana untuk bertransaksi salah satunya. Nilai digitalisasi bagi ekonomi Indonesia. Aspek ekonomi dari produk informatika ini nilainya meningkat ya, jadi dari tahun ke tahun itu semakin canggihnya produk informatika. Jadi perkembangan informatika saat ini itu sangat-sangat pesat. Pertumbuhan yang pesat tersebut diakibatkan dari nilai tambah dan manfaat atau biasa disebut value dari teknologi informasi terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi semua aspek kehidupan manusia tidak lepas dari yang namanya informatika. Nah, sekarang masuk ke peran informatika dalam bidang ekonomi. Nah, sebelumnya Bu Leli ingin bertanya, ada yang tahu apa itu e-commerce dan e-banking? Ya, bisa dijelaskan? Kita nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan melalui media elektronik seperti internet, telepon seluler atau ATM tanpa perlu mengunjungi kantor bank secara fisik. Nah, jadi seperti
seperti itu, atau penghantaran otomatis jasa dan produk bank secara langsung. Jadi sudah tidak zamannya lagi, atau bisa ketika kita tidak bisa hadir langsung ke bank, itu kita melalui transaksinya melalui e-banking ya, melalui elektronik saluran komunikasi interaktif. Dan yang kedua yaitu e-commerce. Penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik, melalui internet, televisi atau website atau jaringan komputer lainnya. Dari gambar ini kira-kira di gadget kalian bentuk transformasi dan pemanfaatan ekonomi digital. Di gadget kalian gambar yang ada di depan itu ada salah satunya? Ada. Apa saja? Gojek. Terus Tokopedia, Shopee, Gopay. Ada yang memiliki dompet duafa? Ada. Itu salah satunya dari pemanfaatan ekonomi digital dalam financial technology atau fintech ya. Selanjutnya di sini Bu Leli memiliki LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Kalian bisa mendiskusikan bersama kelompok yang sudah terbagi kemarin ya, tetap. Jadi nanti hasil dari diskusi kalian bisa kalian presentasikan kepada kelompok yang lain. Nanti yang presentasi bisa bertanya ataupun memberikan pendapat yang lain kepada kelompok yang sudah memberikan presentasinya. Silakan Nak. Baiklah teman-teman, apakah ada pertanyaan? Iya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 bisa kembali ke tempat dan kita beri aplaus untuk kelompok 1. Dari presentasi kelompok 1 tadi, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka aspek ekonomi dan aspek hukum pada informatika. Selanjutnya, apakah ada tanggapan lain ataupun pendapat lain yang mau dikemukakan? Berarti kalian mengerti ya Nak ya pembelajaran kali ini? Nah, sekarang kesimpulan apa yang kalian dapatkan pada materi ini? Siapa? Oke Rizky, silakan. Bentuk kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah saya dapat mengetahui peran aspek ekonomi pada informatika, diantaranya e-banking dan e-commerce. Oke, mengerti ya Nak ya pembelajaran kali ini ya tentang aspek ekonomi dan aspek hukum pada informatika. Ada yang ditanyakan lagi? Kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Semoga kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa menerima materi dengan baik. Nah, Bu Leli sebelum kita tutup, Bu Leli minta lagi salah satu dari kalian untuk memimpin doa sehingga pembelajaran kita bisa bermanfaat. Silakan. Ya. Baik, mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa mulai.
sudah selesai. Boleh diakhiri pertemuan kali ini ya nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.